Halo semua, kembali lagi bersama BTS Gadget dengan saya Tori Bijaksana. Ini adalah Vivo V20 yang kemarin barusan kita bikinkan BTS Gadget Daily dan hari ini kita sudah pegang dan hari ini kita mau ngulas bersama-sama. Oke, ngomong-ngomong Vivo V20 ini baru akan tersedia di pasaran tanggal 29 September besok. Lebih tepatnya baru dibuka pre-ordernya dan teman-teman baru bakal bisa memilikinya setelah itu. Artinya secara pasar ini baru bakal dipasarkan sekitar Oktober, tapi untuk pre-ordernya bisa dimulai tanggal 29 September sampai 6 Oktober. Kalau yang belum tahu tentang informasi apa saja keunggulan dari Vivo V20 ini, kamu berada di video yang tepat. Mari kita simak sama-sama review Vivo V20. V20 ini menggunakan resolusi layar Full HD Plus dengan screen ratio to body-nya 91,2%. Layarnya selebar 6,44 inch dengan menggunakan layar Super AMOLED. Di sebelah kanan dari handphone ini ada sebuah tombol power dan tombol volume turun ke atas dan ke bawah. Di bagian belakangnya Vivo V20 ini ada Type-C, ada mic, jack audio 3,5 mm dan speaker, dan di atasnya ada mic juga, dan di sebelah kirinya 3 kartu slot. Untuk aplikasi Google-nya ini ada Google One dan podcast dan aplikasi lainnya yang mungkin teman-teman butuhkan di sini. Mengenai desainnya, desain dari Vivo ini cukup menarik dengan gradasi warna dari putih ke abu-abu, atau kalau yang dari Vivo-nya ini memberi nama sebagai Midnight Jazz. Jadi ada semacam gradasi warna begini. Nah, si Vivo V20 ini menggunakan Snapdragon 720 dengan kapasitas memorinya 8/128 GB. Hanya ada satu varian yang bakal dirilis 29 September besok, atau lebih tepatnya bakal dibuka pre-ordernya mulai 20 September besok. Nah, sekarang kita ngomongin kameranya. Kamera si Vivo V20 ini menggunakan triple kamera untuk kamera belakangnya dengan kapasitas kamera masing-masing 64 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel. 64 megapiksel sebagai kamera utamanya, 8 megapiksel sebagai kamera multifungsi yang bisa dipakai untuk bikin bokeh, makro, dan wide angle, dan sedangkan satu kamera lagi 2 megapiksel yang digunakan untuk lensa mono. Dan triple kamera itu dilengkapi dengan dual flash, lampu flash LED kuning dan putih. Sedangkan kalau kita berpindah ke kamera depan ini dilengkapi dengan lensa 44 megapiksel autofocus yang fiturnya sangat keren sekali, dan kita nanti bakal coba satu persatu kita buktikan sehebat apa kamera Vivo V20 ini. Untuk sistem operasinya, Vivo V20 ini sudah menggunakan Android 11 dengan sistem operasi dari Vivo sendiri yang ke-10. Vivo V20 ini menggunakan prosesor Snapdragon 720 octa-core yang kecepatannya sampai 2,3 GHz dengan sistem operasi Android 11 dan Phone Touch OS 11
global. Untuk skor Antutunya kita mendapatkan skor 280 ribuan. Ini dikalahkan sekitar 27% pengguna lainnya. GPU-nya menggunakan Adreno TM618. CPU baterai yang disematkan di Vivo V20 ini adalah 4000 mAh dengan flash charge sampai 33 watt. Oke, karena Vivo V20 ini memang yang diunggulkan adalah di segi kameranya, maka alangkah baiknya daripada teman-teman penasaran seperti apa atau sebenarnya kemampuan dari Vivo V20 ini dan fitur-fitur apa saja yang ada di Vivo V20 ini, ayo kita coba sama-sama. Fitur yang pertama adalah fitur di mode potretnya. Oke, kita mulai saja dari kamera selfie-nya. Untuk kamera selfie dari Vivo V20 ini menggunakan kamera seperti yang sudah saya sampaikan, 44 megapiksel. Dengan sensor auto focus yang ditandai dengan tanda hologram yang dikenakan pada mata kita. Kita coba saja seperti ini misalnya. Kita juga bisa mengatur tingkat bokeh yang diinginkan mulai f1 sampai f16. Ini yang f16. Kita coba pakai seperti ini. Kemudian kita pakai ya f1. Kita juga bisa mengubah ukuran resolusinya mulai dari ukuran hasil foto yang diinginkan, mulai dari 4:3, kemudian yang full layar atau 1:1 pun bisa. Bahkan untuk yang di setting model film pun juga bisa. Ini adalah fitur yang pertama. Yang kedua, masih mengenai kamera Vivo V20. Vivo V20 menghadirkan beberapa filter, antaranya dengan bahasa Indonesia yang di sini tuliskan dengan fitur segar, tekstur, abu-abu, film, salju Kyoto, dan gaya Tokyo. Dengan riasan yang bisa diubah-ubah di layarnya. Teman-teman bisa mencobanya langsung nanti di rumah kalau misalkan punya Vivo V20. Ini cocok sih untuk teman-teman yang memang suka banget dengan foto-foto ala-ala Instagram dan TikTok. Mungkin Vivo ini menangkap peluang yang ada di Instagram dan TikTok. Di Instagram dan TikTok memberikan beberapa filter-filter yang banyak sekali dan di Vivo juga memberikan filter yang hampir sama. Di mode videonya kita bisa mengaktifkan stabilisasi potret super. Artinya kita misalkan dengan pergerakan yang ekstrim, kita tetap bisa menghasilkan video yang bagus. Misalnya seperti ini. Oke, ini kamera teman-teman bisa lihat di sana. Saya dengan seperti ini dan hasilnya adalah ini salah satu hal yang paling terbaru di Vivo. Jadi Vivo V20 menghadirkan layar dual view video. Yang sekarang teman-teman saksikan ini adalah gambaran di mana saya dan teman saya kameramen di sebelah sana sedang melakukan video. Cuman ini belum direkam, maka kita rekam sekarang. Video ini bisa kita ubah sesuai dengan selera kita. Ini adalah yang hasil pertama sesuai dengan settingan tadi. Ini seperti seolah-olah kita sedang video call dengan rekan kita. Gayanya bisa diubah jadi seperti ini. Ini menggunakan kamera depan dan kamera belakang. Kamera belakangnya yang model wide, kamera depannya yang pakai selfie. Kalau misalkan kita ambil seperti ini. Saya katakan halo mas. Halo mas. Iya. Jadi ini menggunakan kamera selfie 44 megapiksel autofocus dan yang di belakang itu menggunakan kamera wide angle yang 8 megapiksel. Oke, sekarang kita coba yang ketiga. Mode tampilan yang selanjutnya.
Jadi, di modenya ini kita bisa menggunakan kamera depan dan kamera belakang, atau sama-sama keduanya menggunakan kamera yang belakang. Misalnya seperti ini. Ini kita sekarang nyoba kamera yang masing-masing di belakang. Nah, kamera belakang dengan kamera yang belakang. Tunggu dulu. Nah, oke. Mohon maaf kalau misalkan studionya kelihatan berantakan teman-teman, dan kita kawan saya di sana atau yang lebih dekat saja di sini. Ini adalah Vivo Y19. Jadi dengan layar utama, dan ini yang di zoom atau pakai makro. Semalam saya juga sempat nyobain langsung mode potret malam, bahkan video di malamnya. Hasilnya juga menyenangkan, kayak seperti ini hasilnya. Sampai yang super naik kameranya sudah kita coba, dan hasilnya adalah seperti ini. Selain fungsi kamera lagi, masih ada yang lainnya. Yang selanjutnya adalah fungsi kamera monokrom. Kalau di Vivo-nya, ini disebut sebagai avatar film. Avatar yang pertama hasilnya seperti ini. Fungsinya adalah ini menghitam putihkan di bagian belakang kita, dan fokusnya ke kita sebagai berwarna. Ini berfungsi dari kamera depan dan kamera belakang juga sama. Atau kita bisa bikin blur di kamera belakang kita. Kita fokusnya ke kita. Ini belum selesai teman-teman, ini masih ada banyak fitur lainnya yang kita akan uji sama-sama. Dan satu lagi yang perlu teman-teman ketahui adalah di kamera belakangnya kita bisa mengaktifkan mode auto focus zoom atau smart zoom. Kalau di Vivo layanannya begitu. Kita bakal mengaktifkan di sini, di smart zoom ini, gambar film di sini. Lalu kita akan menekan tombolnya secara bebas otomatis di sini. Lebih bekerja kalau misalkan ada di ke objek orang, dan ini bakalan akan tetap ngerekam meskipun kameranya kita goyang-goyangkan seperti ini. Kita bisa mengaktifkan secara otomatis lampu flashnya di kamera meskipun dalam kondisi kameranya nyala. Misalkan begini. Kalau nggak percaya ini teman-teman, ini saya kasih tunjuk di atas. Ini pakai oke begini. Ini yang di bawah, di sini, ya kan? Ini di sini. Ini yang di atas. Ini emang otomatis di situ. Nah begini, ini biar tambah kelihatan. Nah begini. Ini yang di bawah, ini yang di atas. Ngomongin kamera depan dari Vivo V20 ini adalah kameranya depannya bisa 4K. Nyatanya di sini. Jadi resolusinya mulai dari 720, 1080 sampai yang 4K. Nah, persoalannya adalah karena ini HP masih prototype, kita akan coba tapi nggak tahu hasilnya bakal maksimal atau tidak. Ini kita coba yang 4K. Oke. Semoga hasilnya memuaskan, dan kalau teman-teman memperhatikan mata kita kayak ada yang ngikutin, itu adalah auto focus. Oke, ini adalah video kualitas 4K yang dihasilkan dari Vivo V20. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana hasilnya? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Bang, kenapa videonya kali ini bahas kamera mulu sih? Ya, karena memang Vivo V20 ini unggulannya di kamera. Selain fitur-fitur yang sudah saya sampaikan tadi, Vivo V20 juga sudah menghadirkan fitur HDR.
Teman-teman tinggal ngoprek saja seluruh fitur yang ada di dalamnya. Di mode lainnya, kita bisa memilih termasuk slow motion melalui kamera depan. Kalau nggak percaya, ini menggunakan kamera depan dan saya melakukan slow motion. Ini slow motion kamera depan. Belum tak pencet, Mas. Kita apa ya? Ini aja ya. 1, 2, 3. Wow, Oke. Kita juga bisa memakai mode stiker, misalnya kayak begini. Kita bisa ngubah stikernya di sini. Kalau mau yang agak imut-imut juga bisa. Kita bisa download sesuka hati kita. Kita juga bisa menggunakan kamera foto live kayak di iPhone ya. Konsep foto live ini kayak di Boomerang. Oke, juga kita bisa menggunakan timelapse dengan kamera depan. Timelapse-nya hanya ada di kamera depan saja, jadi ada perbedaan di kameranya. Kalau sebagian timelapse-nya itu yang dipakai kamera depan belakang bisa. Kalau yang ini yang dipakai adalah slow mo-nya depan belakang bisa. Untuk mode makro supernya, kita coba untuk motret. Coba kita buat motret ini. Untuk bokehnya, ultra wide-nya. Ini yang mode biasa. Di mode potretnya kita juga bisa milih beberapa fitur, misalnya untuk alami, vintage, dataran baru, fashion, pesta, gaya Jepang, monokrom, garam, perak, basah, dan macam-macam yang lainnya. Kita tinggal pilih aja sesuka kita. Kalau nge-review handphone tanpa main game ya kurang afdol, jadi kita review sekalian gamenya untuk main PUBG. Keunggulan lain dari Vivo V20 ini adalah dia menggunakan asisten game yang bisa disetel dari mulai mode e-sport, blokir pemberitahuan, kemudian tolak panggilan, kunci kecerahan, dan yang lain sebagainya. Bahkan kita bisa memainkan layar otomatis kalau misalkan mau. Oke, kita tes untuk main PUBG, untuk main PUBG Mobile. Ini hanya kita bisa sampai di resolusi HD dengan frame rate-nya yang high. Untuk dari segi gambar, karena ini memang settingan yang grafik HD dengan kualitas frame rate-nya yang high, tentu ini juga tidak terlalu jelek, alias ya memang bagus. Suaranya juga enak sekali.
Baiklah teman-teman, segini dulu informasi yang kita berikan di BTS Gadget Daily. Sampai jumpa di BTS Gadget Daily selanjutnya. Saya Tori Bijaksana, terima kasih. Jangan lupa subscribe BTS Gadget dan like, dan lupa berikan komentar untuk selalu mendukung channel ini.